Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah kelas 5A, 5B, dan 5C. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak dan keluarga selalu sehat di rumah ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tematik lagi ya. Ini adalah materi terakhir di buku tema 5F, yaitu di subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran ini, muatan yang akan kita pelajari yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini untuk bahasa Indonesia ya, masih tentang teks eksplanasi. Ya, jadi anak-anak tujuan pembelajarannya siswa dapat meringkas teks eksplanasi. Nah, maka dari itu coba dibuka bukunya halaman 100 dan 101. Di situ ada salah satu teks eksplanasi yang judulnya Batik Cetak dan Keunikannya. Nah, di dalam teks tersebut di sini Ibu ringkas ya, ada menjelaskan tentang batik tulis. Nah, coba anak-anak perhatikan. Tuh, itu adalah proses pembuatan batik tulis. Batik tulis dikenal sebagai batik halus karena pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama dan proses yang rumit. Kenapa waktu lama dan rumit? Anak-anak perhatikan saja di situ ya, cara mewarnai batik tulis itu dengan cara menggunakan canting. Tuh, satu persatu polanya diwarnai. Lah pasti lama ya. Hal tersebut membuat harga batik tulis lebih mahal dibandingkan batik lainnya yang hanya tinggal ada juga yang di print batiknya dan lain-lain. Nah, perhatikan panah berikut. Itu adalah alat untuk membuat batik tulis, yaitu dinamakan canting ya. Nah, kemudian dijelaskan juga di teks tersebut ada yang namanya batik cap. Nah, seperti ini gambarnya. Karena dari namanya saja batik cap, jadi proses pewarnaannya yaitu secara dicap ya, atau memberikan pola pada kainnya itu dicap. Batik cap pengerjaannya lebih sederhana dan lebih cepat daripada batik tulis karena menggunakan alat canting cap. Nah, itu juga disebut canting, tapi lebih tepatnya canting cap ya kalau untuk batik cap. Canting cap adalah potongan tembaga yang dibentuk menyerupai pola tertentu tergantung pola batik yang akan digunakan. Nah, anak-anak perhatikan gambar tersebut, ada panahnya, itu yang dinamakan canting cap ya. Jadi dia tinggal dicap-cap di kain. Kalau capnya lebih besar kan lebih cepat selesai ya dalam menggambar pola dalam batik tersebut. Nah, itu adalah dua jenis batik yang dijelaskan di teks tersebut ya. Bisa dibedakan dari alatnya, dari pengerjaannya, dari harganya juga antara batik tulis dan batik cap. Baik, Ibu lanjutkan anak-anak. Sekarang kita ke SBDP. Ya, di SBDP ini anak-anak nanti diminta dapat membuat gambar cerita. Anak-anak masih ingat pengertian gambar cerita itu apa? Baik, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau dia bisa disebut juga gambar ilustrasi. Ya. Tujuannya dari gambar cerita yaitu untuk memperjelas, ya, memperindah, memperkaya dan menerangkan bentuk karya tulis. Nah, di dalam menggambar cerita ya, itu ada dua teknik yang bisa digunakan untuk pewarnaannya ya. Pertama ada teknik kering dan teknik nanti satu lagi ya, basah.
teknik kering, anak-anak bisa lihat gambarnya ada krayon, pensil warna ya. Tapi spidol juga bisa karena dia tidak menggunakan air dalam mencampur warna agar bisa digunakan. Kemudian untuk teknik basah ya, Nana bisa lihat gambarnya di situ ada cat air ya atau cat minyak yang bisa digunakan untuk mewarnai gambar yang sudah dibuat. Nah, itu ada 2 teknik cara mewarnai gambar cerita. Ya, mudah dipahami ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Anak-anak harus tahu, pertama pasti kita harus pahami teks atau cerita. Jika anak-anak disajikan teks, ya, pahami dulu, baca dulu teksnya agar kita bisa nanti menggambar gambar cerita yang mewakilkan teks tersebut. Garis bawahi hal yang penting di dalam teks ya. Kemudian setelah kita tahu teksnya dan informasi penting teksnya, buat sketsa ya untuk gambar yang sesuai dengan teks tersebut, lebih dari 1 ya sketsanya, karena nanti kalau yang paling sesuai yang kita pakai itu. Setelah dibuat sketsa, terakhir warnai sketsanya dengan rapi. Nah, ini misalkan contohnya ya, yang ini adalah sketsa, belum diwarnain, masih dalam bentuk digambar melalui pensil, dan yang bawah ini sudah dalam tahap pewarnaan. Seperti itu adalah materi SBDP. Sekarang kita lanjut ke materi PPKN. Pada materi ini nanti anak-anak diminta dapat memahami kewajiban agar tidak terjadi permasalahan sosial ya. Baik anak-anak, perhatikan teks dan baca teks tersebut halaman 107 tentang masalah kemacetan ya. Pasti anak-anak juga pernah merasakan kemacetan seperti ini ketika bepergian. Sungguh sangat tidak enak bukan ya. Nah, apa sih penyebab macet? Nah, di sini Ibu ada hal yang harus kita ketahui. Pertama, terlalu banyaknya jumlah kendaraan daripada lebar jalan. Jadi membuat jalanan padat oleh kendaraan. Kemudian tidak tertibnya pengguna jalan raya. Mungkin ada yang lawan arus ya, jadi menyebabkan mobil yang lain itu berhenti dan jadinya mobil yang belakangnya juga ikut berhenti. Sedangkan mobil itu di jalan raya atau motor sedang banyak. Jadi menimbulkan kemacetan. Nah, dampaknya apa dari macet ini? Banyak ya. Salah satunya itu yang paling rentan terjadinya kecelakaan. Bisa saja dari macet ya, orang pulang kerja capek, terus kemudian ada yang menyenggol dari belakang mobilnya atau oleh motor. Walaupun kita sudah hati-hati, kalau orang lain yang tidak berhati-hati kan bisa bahaya juga untuk kita ya. Kemudian juga kalau ada orang yang tidak sabaran, ada yang bisa emosi, klakson terus ya, itu rentan terjadinya kecelakaan ya, kemacetan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu menggunakan kendaraan umum ya, sebisa mungkin. Jika kita mau pergi kemana-mana, misalkan ke pasar atau ke toko grosiran, kita gunakan saja kendaraan umum seperti kereta, bis untuk mengurangi kendaraan yang ada di jalan ya. Kalau enggak, kalau rumahnya dekat mau kemana, gunakan sepeda ya, biar tidak terlalu banyak kendaraan yang ada di jalan raya, dan tentunya tertib lalu lintasnya ya. Itu bisa menjadi solusi agar salah satu solusi agar bisa menghindari kemacetan ya.
Baik anak-anak, untuk tugasnya yaitu ada 2. Pertama, anak-anak diminta membuat gambar ilustrasi. Buatlah sebuah gambar cerita dengan menggunakan teknik basah atau teknik kering. Inspirasi gambarnya boleh anak-anak imajinasi sendiri atau dari buku bacaan yang pernah kamu baca. Kemudian setelah digambar, diwarnai juga, berikan penjelasan di bawah gambar yang sudah dibuat. Penjelasannya apa saja, yaitu nama dan kelas. Ya, kemudian teknik yang digunakan, teknik kering atau basah. Dan jangan lupa berikan cerita di bawah gambarnya. Cerita yang mencerminkan gambar ilustrasi yang sudah dibuat. Ya, dibuat dalam bentuk paragraf ceritanya. Satu lagi tugasnya, buka halaman 109. Di situ ada 2 soal ya yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Silahkan anak-anak isi langsung saja di buku paket, dan nanti khusus di halaman 109 ini fotokan saja langsung ke wali kelas masing-masing. Ya, baik anak-anak, sudah paham ya materinya hari ini? Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, materi kita sudah selesai di buku tema 5F ini. Persiapkan segera anak-anak untuk belajar rangkumannya karena akan segera diadakan ulangan harian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran tematik hari ini. Anak-anak tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.